This is Meta Ray-Ban display. Mark Zuckerberg baru aja ngalamin momen paling memalukan di dunia teknologi. Di event besar MetaConnect, kacamata pintar hasil kolaborasi Meta dan Ray-Ban yang digadang-gadang sebagai masa depan wearable tech, error di depan jutaan pasang mata. Seharusnya, kacamata ini jadi bukti nyata integrasi AI, gesture control lewat neural band, sampai live streaming futuristik. Tapi yang terjadi di panggung justru sebaliknya. Instruksi AI lompat-lompat kayak orang ngigau, panggilan video gagal tersambung, dan momen wow yang dijanjikan berubah jadi tontonan cringe. Nah, mari kita bahas kronologi, penyebab, sampai efek viral yang bikin dunia teknologi heboh. Kronologi kejadian. Suasananya waktu itu super meriah. Lampu panggung terang, kamera live streaming nyala, penonton duduk rapi menunggu gebrakan baru dari Meta. Zuck tampil pede dengan senyum khasnya, ditemani Chef Jack Mancuso buat nunjukin kemampuan AI kacamata. Chef Mancuso memulai dengan pertanyaan sederhana. Hey Meta, start live AI. Starting live AI. I love the setup you have here with soy sauce and other ingredients. How can I help? Hey, can you help me make a Korean-inspired steak sauce for my steak sandwich here? You can make a Korean-inspired steak sauce using soy sauce, sesame oil. What do I do first? What do I do first? Harapannya jelas, kacamata bakal kasih instruksi step by step untuk masak. Tapi, jawaban AI justru bikin bingung. What do I do first? You've already combined the base ingredients, so now grate a pear to add to the sauce. What do I do first? You've already combined the base ingredients, so now grate the pear and gently combine it with the base sauce. All right, I think the Wi-Fi might be messed up. Sorry, back to you, Mark. It's all good. You know what? It's all good. Sistem bilang beberapa langkah sudah selesai, padahal belum sama sekali. Instruksi lompat-lompat bikin suasana aneh. Bayangin, kamu tanya ke asisten rumah tangga, apa yang harus aku lakukan? Terus dia jawab, kamu udah beres kok, padahal rumah masih kayak kapal pecah. Belum cukup sampai situ, Zuck coba fitur pamungkas, Neural Band. Gelang futuristik ini dirancang buat baca gestur tangan dan langsung jadi kontrol perangkat. Targetnya keren, menerima panggilan video cukup dengan jentikan jari. Bahkan panggilannya ditujukan ke Andrew Bosworth, CTO Meta. Tapi yang muncul nggak ada sama sekali. Panggilan nggak tampil di kacamata. Notifikasi nggak nongol, padahal gesturnya udah sesuai. Pause WhatsApp video call. There we go. Uh-oh. Well, let's see what happened there. I don't know what to tell you guys. All right. We're going to have Boz come out here, and we're just going to go to the next thing that I wanted to show, and hope that will work. All right. Audiens yang awalnya antusias mendadak awkward. Zuck berusaha tenang, lempar senyum tipis sambil bilang, ya beginilah kalau live demo. Tapi buat banyak orang, itu udah cukup bikin reputasi canggih si kacamata runtuh di panggung. Kenapa bisa error? Kalau ditelisik teknisnya, error ini sebenarnya masuk akal. Kasus Chef Mancuso misalnya, ternyata masalah ada di server development. Begitu fitur Live AI diaktifkan, semua kacamata di ruangan langsung connect ke server barengan. Akibatnya, server kewalahan kayak kena serangan DDoS. Jadi bukannya kasih instruksi yang runut, AI malah balas dengan jawaban acak dan meloncat. Untuk error panggilan video, penjelasannya lebih menarik. CTO Meta buka suara. Bugnya ada di race condition. Bahasa gampangnya, tampilan kacamata lagi di mode tidur pas panggilan masuk. Jadi notifikasi nggak sempat nongol. Analogi simpelnya kayak HP yang lagi dikunci layar. Ada telepon masuk, tapi malah stuck dan nggak berbunyi sama sekali. Kalau dipikir, ini jadi contoh nyata betapa ribetnya integrasi hardware, software, dan AI. Satu glitch kecil aja bisa bikin pengalaman yang seharusnya, wah, jadi berantakan.
efek malu jadi viral. Kegagalan live demo bukan hal baru di dunia teknologi. Google Glass dulu juga pernah gagal koneksi pas live stream skydiving. Microsoft pernah kena blue screen of death di panggung. Bahkan Apple pun pernah ngalamin Wi-Fi ngadat waktu demo iPhone. Tapi, kasus Zuckerberg kali ini beda karena langsung viral. Ada 3 alasan. Pertama, reputasi Meta memang sudah lama dipandang skeptis. Dari Metaverse yang dianggap gagal, headset VR yang kurang laku, sampai rebranding yang dinilai cuma pelarian. Jadi, begitu Smart Glass ini error, publik langsung punya bahan buat bilang, lagi-lagi Meta gagal nunjukin masa depan. Kedua, yang tampil di panggung bukan engineer biasa, tapi CEO langsung. Kalau orang teknis yang gagal mungkin orang akan maklum. Tapi karena bos besarnya sendiri yang tampil, rasa malunya double. Publik jadi berpikir, kalau Zuck aja gagal, gimana timnya? Ketiga, live demo selalu diperlakukan kayak pertunjukan. Orang datang bukan cuma pengen tahu produk, tapi juga nunggu momen tak terduga. Dan di era medsos, klip gagal kayak gini langsung dipotong, disebar ke TikTok, Instagram, sampai X. Dalam hitungan jam, momen memalukan itu udah jadi bahan ketawaan global. Pelajaran buat industri tech. Ada beberapa poin penting yang bisa dipetik dari kasus ini. Pertama, live demo itu pedang bermata dua. Kalau sukses, orang bakal terpangku. Kalau gagal, publik bakal kepawa. Karena itu, perusahaan harus siapin backup plan. Entah video demo, pre-recorded sequence, atau minimal plan B yang aman. Jangan gambling dengan sistem yang belum matang. Kedua, integrasi AI itu sangat tricky. AI model kayak gini nggak bisa berdiri sendiri. Dia tergantung server, koneksi, sensor hardware. Kalau satu aja ada masalah, hasilnya bisa misleading. Buat kita pengguna, ini jadi reminder biar nggak gampang percaya hype. Ketiga, reputasi selalu ditentukan persepsi. Meta udah berusaha nunjukin kecanggihan, tapi karena demo gagal, yang diingat publik justru malunya, bukan inovasinya. Ini bukti bahwa di dunia teknologi, storytelling sama pentingnya dengan teknologinya. Dari malu jadi momentum. Uniknya, meski gagal, justru bassnya yang tercipta luar biasa besar. Orang ngomongin kacamata ini lebih luas daripada kalau demo berjalan mulus. Ada yang menertawakan, ada yang skeptis, tapi ada juga yang penasaran. Kalau bugnya diperbaiki, bakal sekeren apa ya? Dan ucapan ini ada benarnya. Kadang error bikin produk lebih manusiawi, lebih relatable. Buat Meta, kegagalan ini bisa jadi bahan evaluasi serius. Mereka jadi tahu server bottleneck, mereka tahu bug race condition harus ditambal. Begitu versi retail rilis, dengan sistem lebih stabil, hype, ingat dulu sempat gagal, bisa jadi nostalgia yang justru menguntungkan. Perspektif anti-mainstream. Kalau dilihat dari sisi berbeda, momen ini sebenarnya lebih jujur daripada demo perfect yang serba scripted. Kita jadi melihat realita di balik layar. Teknologi cutting edge itu berantakan, penuh trial and error, gak instan kayak di film sci-fi. Sebagian orang mungkin kecewa, tapi sebagian lain justru merasa, oh ternyata canggih itu butuh proses. Dan mungkin justru karena ada drama kayak gini, perkembangan teknologi jadi lebih menarik. Kalau semua selalu mulus, kita nggak bakal punya kisah legendaris buat dikenang. Kesimpulan, apakah kacamata pintar Meta ini gagal total? Enggak juga, produk ini masih punya potensi besar. Error di panggung hanyalah bukti teknologinya masih mentah. Kalau Meta bisa bergerak cepat, menambal bug, dan merilis produk yang beneran stabil, ada kemungkinan beberapa tahun ke depan kita semua pakai kacamata AI, buat kerja, masak, atau sekedar nerima telepon. Buat Mark Zuckerberg, momen ini memang bikin malu, tapi sejarah teknologi penuh dengan kisah serupa. iPhone pertama dulu diremehkan, dibilang nggak bakal laku. Sekarang ya jadi standar global. Jadi mungkin suatu nanti orang akan bilang, ingat waktu kacamata Meta error? Lihat sekarang. Buat kita penonton, pesan pentingnya sederhana. Jangan gampang percaya hype. Lihat realitanya, pahami prosesnya, dan nikmati drama yang muncul di panggung. Karena teknologi bukan cuma soal mulus atau gagal, tapi juga soal cerita yang tercipta. Akhir kata, live demo akan selalu jadi tontonan paling seru di dunia teknologi. Bisa bikin kita takjub, bisa juga bikin kita ngakak bareng. Dan kasus kacamata Zuckerberg ini bakal masuk buku sejarah sebagai contoh klasik bahwa masa depan teknologi nggak pernah lurus, tapi justru penuh warna karena drama-drama kayak gini.